Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Rut. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan rancangannya yang luar biasa dalam kehidupan Rut. Di mana Rut yang pada awalnya kehidupannya begitu menyedihkan, dia menikah dengan salah seorang dari anak Naomi, dan kemudian suaminya tersebut mati, sehingga di masa mudanya dia sudah menjadi janda, dan kehidupannya penuh dengan ketidakpastian. Dan waktu itu saudara, kita sudah belajar bagaimana Rut ini berkomitmen untuk mengikut mertuanya Naomi, sekalipun ada ketidakjelasan di depan. Dia berkomitmen untuk terus mengikut mertuanya pulang ke Israel, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Tapi karena dia sudah punya iman yang benar kepada Allah Israel, dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Dia tidak mau balik lagi menjadi penyembah berhala, sehingga dia ikut Naomi. Jadi kita sudah belajar bahwa Rut ini adalah seorang wanita hebat yang punya komitmen yang kuat atas keluarganya dan punya komitmen yang kuat atas imannya. Sehingga kita melihat apa yang terjadi. Sesampainya di Israel, akhirnya Rut ini menjadi istri dari Boas, seorang kaya raya, seorang terhormat, seorang yang baik. Sungguh luar biasa rencana Tuhan nyata atas kehidupan Rut, wanita hebat itu. Dan bukan hanya itu saudara, Rut ini kalau kita melihat silsilahnya Tuhan Yesus, maka Rut ini menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, menjadi nenek moyangnya Raja Daud. Bayangkan menjadi nenek moyang dari Raja Daud saudara, seorang raja yang besar. Dan bukan hanya itu, menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rut. Itulah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang nyata bagi Rut ketika dia berkomitmen. Kalau seandainya Rut ini tidak menjadi wanita hebat yang berkomitmen, maka semuanya itu tidak akan terjadi dalam hidupnya. Itu yang telah kita belajar dari video sebelumnya saudara. Dan di video ini kembali saya ingin kita belajar lagi. Ada hal-hal yang luar biasa, yang penting lagi yang perlu kita belajar dari kehidupan Rut ini. Bagaimana sehingga dia menjadi istri dari seorang kaya raya, seorang baik, seorang terhormat. Bagaimana sehingga dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud, bahkan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Kita akan belajar terus saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, rindukan kebenaran firman yang akan memproses saudara menjadi wanita hebat. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Rut pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara.
Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampailah ia di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Ia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Saudara, sekali lagi singkat cerita, kita tahu bahwa pada akhirnya Rut ini menjadi istri Boas, seorang yang kaya raya luar biasa dari Israel. Dan kebetulan dia adalah kerabat dari Elimelek, suami Naomi. Tuhan sudah mengatur semua, saudara. Bagi wanita-wanita hebat seperti Rut, Allah sudah punya rancangan yang luar biasa, sehingga Tuhan mengatur semuanya sehingga dia bisa bertemu dengan Boas. Dan pada akhirnya singkat cerita, Rut ini menjadi istri dari Boas, orang yang kaya raya itu. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Ada proses sehingga itu terjadi. Dan kalau kita lihat nats ini, proses pertama yang saya lihat yang perlu kita belajar, saudara, adalah bahwa Rut ini seorang yang inisiatif. Dia bukan orang yang pasif dan menyerah kepada keadaan. Dia bukan orang yang gampang mengeluh dan mempersalahkan keadaan, mencari kambing hitam, mencari alasan, lalu bersantai-santai. Tapi Rut ini seorang yang kreatif, seorang yang inisiatif, saudara. Kenapa saya berkata begitu? Sekali lagi, setelah Naomi ini bersama Rut pulang ke Israel, dan tibalah mereka di Israel, dan berhentilah mereka di sana, tinggallah mereka di sana. Mereka punya kebutuhan tentu saja, mereka punya kesulitan tentu saja, dan atas situasi yang ada, atas keadaan yang ada, Rut tidak tinggal diam. Tetapi saudara, kita bisa melihat ayat yang kedua. Rut berkata begini, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Jadi saudara, ketika mereka sampai di Israel dan mereka tinggal di sana, tentu saja mereka mulai ada kebutuhan yang harus dimakan dan sebagainya. Dan atas keadaan itu, Rut mulai berinisiatif. Dan dia berpikir bahwa apa yang harus kulakukan supaya kami tercukupi, supaya kebutuhan makan kami ada, supaya kami bisa makan, apa yang harus aku lakukan. Sekalipun tentu saja dia masih begitu canggung, dia masih begitu buta terhadap keadaan Israel pada waktu itu. Tetapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia tidak mau bersantai-santai. Tetapi dia berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi memungut jelai di belakang orang yang menyabit jelai." Artinya pada waktu itu, saudara, adalah musim menuai jelai, menuai gandum. Dan ketika melihat itu, ketika melihat ada sesuatu yang bisa dikerjakan, Rut ini langsung inisiatif untuk mengerjakannya. Dia permisi kepada Naomi supaya dia bisa pergi dan memungut jelai yang tertinggal di belakang penyabit supaya mereka bisa makan.
Jadi kenapa dia bisa bertemu dengan Boaz? Salah satu penyebabnya adalah karena dia inisiatif, karena dia kreatif, dia mau pergi untuk bekerja supaya menghasilkan sesuatu untuk bisa dimakan olehnya dan Naomi. Dan kebetulan Tuhan sudah atur semuanya sehingga yang dia pergi itu adalah ladang dari Boaz yang pada akhirnya menjadi suaminya. Bayangkan saudara, Tuhan sudah atur semuanya. Yang perlu bagi Ruth adalah dia berinisiatif, dia kreatif. Dan akhirnya melalui kreativitasnya itu Tuhan juga ikut bekerja dan diaturlah sehingga dia pergi ke ladang Boaz yang Ruth sama sekali tidak tahu. Saudara, untuk menjadi wanita hebat yang pada akhirnya menggenapi rancangan Tuhan, mengalami rancangan Tuhan, mengalami perkara besar, mengalami perkara yang luar biasa, Tuhan memberkati dengan luar biasa, maka yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap wanita hebat adalah inisiatif dan kreatif. Jadilah wanita hebat yang kreatif, bukan wanita-wanita yang pasrah dengan keadaan, wanita-wanita yang mengeluh dengan keadaan, wanita yang bermanja-manja, wanita yang pasif, wanita-wanita yang kerjaannya menggosip ke sana, menggosip ke sini. Tetapi jadilah wanita hebat yang punya kreativitas, yang punya inisiatif untuk berbuat sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Itulah Ruth. Sehingga perkara besar terjadi bagi dia. Sekalipun dia masih sangat canggung di Israel, tetapi dia sudah berinisiatif. Bagi dia keadaan situasi tidak boleh menentukan hidupnya. Dia harus kreatif, dia harus inisiatif. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara wanita yang kreatif? Apakah saudara wanita yang punya inisiatif terhadap situasi yang ada, yang sedang saudara alami? Jangan sampai saudara menjadi wanita yang menjadi korban keadaan, menjadi korban situasi. Dan saudara hanya menjadi wanita yang mengeluh, menyalahkan keadaan, yang mengeluh atas keadaan, yang memprotes keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara adalah wanita hebat. Setiap saudara adalah orang-orang yang punya kreativitas luar biasa. Di dalam diri saudara ada potensi-potensi yang luar biasa. Kalau saudara kreatif, maka potensi itu akan keluar. Saudara adalah wanita hebat yang bisa berinisiatif untuk mengerjakan sesuatu, yang tidak tinggal diam, yang tidak tinggal pasif, tetapi melihat kesempatan yang ada dan berinisiatif untuk mengerjakan dan merebut, menangkap kesempatan yang ada. Jadilah wanita hebat yang kreatif, jadilah wanita hebat yang berinisiatif dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya saat ini dalam kehidupan saudara masing-masing, Allah sudah mempersiapkan hal besar sekalipun saudara belum bisa melihat. Sama seperti Ruth, saudara, dia pulang bersama dengan Naomi. Dia belum bisa melihat apa-apa. Dia belum bisa melihat rancangan Tuhan ke depan. Dia belum bisa melihat masa depan yang begitu luar biasa di depan. Dia belum bisa melihat itu. Tetapi dia tahu bagiannya adalah kreatif dan inisiatif. Dia harus berbuat sesuatu. Dia tidak boleh menyerah. Dia tidak boleh hanya berpangku tangan dan menunggu orang lain, menunggu mertuanya. Tetapi dialah yang harus inisiatif. Dialah yang harus kreatif. Dialah yang harus terlebih dahulu berbuat dan bertindak. Saudara, itulah Ruth, wanita hebat itu. Saat ini belajarlah dari Ruth ini, jadilah wanita yang kreatif dan inisiatif. Dan yang kedua, saudara, yang saya lihat dari kehidupan Ruth ini, ketika dia sudah pergi ke ladang Boaz dan dia minta izin, dia permisi supaya dia bisa mengutip jelai gandum yang tertinggal, bulir-bulir gandum yang tertinggal, saudara. Dan kemudian pada waktu itu datanglah Boaz. Dan ketika datang Boaz, dia melihat perempuan itu, maka dia bertanya, siapakah perempuan itu? Dan kemudian ayat 6 dikatakan, bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Lalu kemudian ayat 7 dikatakan, saudara, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang
dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, pengawas dari pekerja-pekerja itu, kepada dialah Rut ini permisi, dan kemudian pengawas itu tentu saja juga melihat semuanya apa yang dikerjakan oleh Rut, dan pengawas itu menegaskan kepada Boas bahwa perempuan itu datang dan meminta izin supaya dia bisa memungut jelai, dan kemudian pengawas itu menyaksikan dan menegaskan bahwa dia terus sibuk, dia bekerja, dia terus sibuk sampai sekarang, sedikit pun dia tidak pernah berhenti. Artinya apa, saudara? Rut ini adalah orang yang rajin. Ketika dia punya kesempatan untuk bekerja, ketika dia melihat ada sesuatu yang bisa dikerjakan, dia bekerja keras, dia bekerja terus, dia sibuk terus, dia tidak berhenti-henti, saudara. Dia tetap sibuk bekerja, dia terus sibuk bekerja. Dan itu bukan Rut yang berkata, tetapi pengawas-pengawas pekerja itu yang mengatakan, karena dia melihat bagaimana Rut bekerja, sehingga pengawas itu berkata, dia perempuan yang tadi minta izin untuk memungut jelai, dan sampai sekarang, mulai dari dia bekerja sampai sekarang, sedikit pun seketika pun dia tidak berhenti, dia terus bekerja, dia terus bekerja. Rut adalah wanita hebat yang begitu rajin, saudara. Sehingga ketika dia dilihat oleh Boas begitu rajin, maka hati Boas tersentuh. Sehingga singkat cerita, akhirnya Rut ini menjadi istri dari Boas, pemilik dari tanah itu, tuan tanah itu, orang yang kaya raya itu, orang yang baik itu, orang terhormat itu. Jadi saudara, hal kedua yang bisa kita lihat dari Rut adalah dia seorang wanita hebat yang rajin. Dan atas kerajinannya itu, Tuhan bekerja mengatur semuanya indah dan baik. Saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang rajin. Bagaimana dengan saudara selama ini? Apakah saudara sudah menjadi wanita yang hebat, yang rajin, inisiatif, kreatif, dan kemudian rajin terus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, terus berbuat apa yang bisa diperbuat? Itulah wanita hebat, rajin. Jadilah wanita hebat yang rajin dalam hidup saudara. Maka saudara akan mengalami perkara besar dan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kembali kita sudah belajar dari kehidupan Rut. Ada dua hal yang bisa kita belajar. Prinsip yang menjadikan Rut jadi wanita hebat, yang kalau saudara terapkan, saudara juga akan menjadi wanita hebat. Yang pertama, jadilah wanita yang kreatif dan inisiatif. Jangan pasif, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, jangan mengeluh, jangan menyalahkan keadaan dan sebagainya, tapi jadilah wanita kreatif. Apapun kondisinya, kalau saudara kreatif, saudara bisa mengubah segala keadaan. Dan yang kedua, jadilah wanita yang rajin seperti Rut. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa bagi mereka. Berkati mereka ya Tuhan, jadikan mereka wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya melawat kehidupan mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang kreatif, jadi wanita-wanita hebat yang inisiatif, dan jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang rajin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.